masih suka narkoba, mabok, zina, tapi jangan pernah meninggalkan sholat dan ngaji. Dan di situ pun masih bimbang gitu dengan maksudnya apaan gitu. Oke. Sampai akhirnya diikuti. Pernah ada kejadian di saat udah ngaji dan sholat pun pernah melakukan sebuah minum gitu, kembali minum dan rasanya nggak enak. Waduh. Rasanya nggak enak, baru di situ ngerti gitu maksudnya. Oh, dengan sholat dan ngaji semua kemaksiatan tuh bakal ter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita yang keren ini bersama saya Aji. Nah sekarang ini kita malam-malam obrolan yang seru-seru The Confession bersama para bad boys. Dan bener kan bad boys kan? Nah gitu dong Mas, dikasih lihat gambarnya semua. Ini adalah Bang Gibon. Ya. Akang ya sebenarnya karena kita ada di daerah Sunda. Kang Gibon. Gibon dan Kang Nino. Yang pakai topi putih. Keren. Jadi teman-teman, ini adalah santri bad boys. Santri bad boys itu apa? Ya dari namanya aja kita udah nebak-nebak dong, nih pasti dulunya anak-anak bandel nih yang kemudian menjadi santri. Tapi santri apa dan bagaimana cerita mereka? Tapi yang intinya adalah mereka pernah, ya semua dari kita pernah melakukan kesalahan dalam hidup, itu wajar ya gitu. Tapi kita akan dengar ceritanya bagaimana mereka dari bad boys menjadi good boys ya. Sebenarnya kalau sekarang udah nggak bisa dibilang bad boys ya, karena udah jadi pada good boys. Jadi Kang Gibon, Kang Gibon bisa pakai bahasa yang rada samar-samar. Apa sih yang paling bandel, yang paling bad in your life? Oh ya, ngelewatin lah. Oh, ngelewatin, maksudnya ngelewatin orang kan? Yeah. Maksudnya lagi naik motor disalip gitu, ya. Gitu maksudnya ya. Jadi jangan pikir yang macam-macam. Tapi lihatnya dari rambutnya yang seperti ini, gue juga ngeri kalau malam-malam ketemu dia gitu di jalan, kan? Banyak sih, narkoba juga. Wih. Ya, gitu. Kayaknya semua kebandelan udah dicoba. Makanya Dapat medali dong. iya, makanya udah bandel tuh udah nggak nikmat. Nih, jadi teman-teman tadi ini baru istilah yang keren ya. Bandel itu udah nggak nikmat. Apa yang nikmat bos sekarang bos? Ibadah. Wah, ibadah. Gua kok ngelihat matanya rada berkaca-kaca pas dia ngomong ibadah. Ya ibadah. Jadi apa sih yang bikin lo tergerak hati lo untuk hijrah ya, untuk berpikir bahwa oke, sampai sadar pada satu kalimat tadi adalah bandel udah gak nikmat. Ada sesuatu mungkin dalam frame of your life gitu, suatu kejadian yang akhirnya bikin lo berubah gitu bos. Lo hadap sini aja biar lo gak bingung gitu. Anak sih. Anak. Oh. Nah ini kita bisa lihat, lu bisa lihat ke gua, bisa lihat juga ke kamera ya, karena kita menyapa audiens di sebelah sana. Halo gitu kan. Gitu. Oke, Kang Gibon, anak. Ya, gue umur 35 itu gue belum bisa baca sholat sama sekali. Wow. Ketika anak gue, ya tahu ini nggak doa masuk WC itu apa gitu? Gue nggak tahu. Oh, anak dia nanya karena apa? Karena sekolah atau apa? Dia ngaji, dia ngaji gitu. Jadi emang udah dari dulu juga emang udah pengen apa ya, pengen berubah lah. Udah jenuh nih. Misalkan gue mau tidur, inget meninggal gitu ya. Inget meninggal. Besok gue sholat pokoknya. Besoknya enggak lagi. Itu hampir ada sekitar 3 tahunan kayak gitu. Iman itu naik turun ya. Besok gue nggak pakai lagi besok gue mau sholat Akhirnya besoknya nggak sholat gitu. Akhirnya tiap hari kayak gitu. Terus akhirnya gue mau ngaji di mana. Sedangkan gue bener-bener emang nggak bener-bener nggak bisa bacaan sholat gitu kan. Sholat juga belum pernah gitu. Jadi selama 35 tahun of your life belum pernah sholat. Wow. Sekali dua kali lah sholat lah gitu. Maksudnya banyak nggak sholatnya karena emang nggak bisa kan gitu. Bisa. Jadi emang bandelnya tuh dari kecil. Nah udah gitu, gue pokoknya gue harus cari guru ngaji nih. Gue harus cari guru ngaji gitu. Akhirnya
karena udah tua gitu, maksudnya udah tua ya, maksudnya udah gede, susah ternyata. Yang apa nyari guru ngaji itu yang dari nol gitu loh, yang dari nol gitu. Akhirnya alhamdulillah sama Allah dipertemukan sama satu orang gitu. Waktu itu lagi nongkrong di kafe, temen kan buka kafe gitu, gua nongkrong, akhirnya ada yang nyapa, Kang Gibon Daldedo ya. Nah, waktu itu gua kan Daldedo ya. Daldedo. Gitu kan Daldedo. Terus dia nanya-nanya di album gua yang pertama tuh, kenapa sih bikin lagu ini Penyakit? Gua punya lagu judulnya Penyakit. Jadi di refnya itu, aku terjangkit penyakit hati yang tidak bisa kuhindari. Aku terjangkit penyakit hati yang bisa butakan mimpi. Gua udah sadar gitu. Gua tuh punya penyakit hati. Gue kayaknya udah nggak bisa berubah deh, gue udah masuk neraka deh gitu, udah pasrah lah gitu, pasrah. Akhirnya gue tuh udah di lagu itu gue menceritakan bahwa gue kayaknya udah nggak punya kesempatan buat berubah deh, karena gue mau berubah itu selalu jatuh lagi gitu. Akhirnya si teman itu yang bilang, kenapa bikin lagu ini, gue ceritain gitu kan gitu. Akhirnya wah, kata dia yang ngebuka Islam ke gue. Bahwa Islam itu tidak memberatkan ternyata gitu. Gitu. Ternyata pandangan selama ini tuh gitu. Gua Islam tuh berat, ternyata enggak. Islam itu mudah dan indah menurut gua. Ternyata gitu. Jadi enggak memberatkan. Kayak misalkan gua kan wudu enggak bisa gitu. Akhirnya kata dia waktu di mulut bilang aja dalam hati gitu kan, ya Allah ampunilah dosa hamba apa yang telah hamba katakan gitu, apa yang lahir. Akhirnya di situ gua kebuka. Di malam itu gua nongkrong sampai subuh, dan itu baru pertama kali gua sholat isya di kafe itu. Dia ada musola? Ada musola di bawahnya gitu. Siapa temen itu? Temen ada namanya Randu. Dia kenapa dia menyarankan lo tuh, menasihati lo tuh, apa sih motivasi dia tuh? Gua nggak tahu tuh. Nggak tahu, mungkin emang udah jalan awal gitu ya. Lu tahu, lu emang kenal dia, emang temen lo si Randu itu? Enggak kenal sama nobody sekali. Else. Enggak kenal. Jangan-jangan dia sebenarnya malaikat yang dikirim. Cuman emang ya mungkin seperti itu. Cuman dia emang suka sama band saya gitu. Iya, tapi kan lu nggak tahu dia kan? Iya, nggak tahu. Itu penting. Ada orang nggak dikenal datang ke Kang Gibon dan menasehati segala macam, dan Kang Gibon berubah dalam semalam. Pasti ada sesuatu. Sekarang Randunya bisa dihubungi nggak? Udah lama gak ketemu. Apalagi sekarang udah gak ketemu Randu ya. Gak tahu di mana dia sekarang kan? Tahu lah. Tahu dia di mana sekarang. Cuman karena beliau sibuk, saya juga sibuk gitu kan. Ya itu ya, jadi teman-teman selalu ada satu frame dalam hidup kita yang mengubah segalanya, dan Kang Gibon telah mendapatkannya. Alhamdulillah. Thank God ya. Terima kasih Allah ya. Semoga istiqomah bisa. Itu yang 35 tahun sholat cuma sekali 2 kali dan satu malam mengubah segalanya, dan sekarang kita sholat terus ya. Alhamdulillah. Itu dia yang penting, sholat terus sama ngaji ya. Jadi belajar semua dari nol, termasuk baca. Iya, dari Iqra. Baca Iqra. Dari Iqra. Masih ingat itu dari Iqra karena emang. Tapi itu eranya, Ya alhamdulillah punya guru ngaji bener-bener sabar. Bener sabar. Ngaji di mana sih? Ada di Kang Alwi namanya. Gitu. Tetangga atau teman atau apa? Ya pokoknya Toto ketemu aja gitu ya. Ketemu aja Allah. Akhirnya gue mikir kayaknya banyak ya orang-orang yang senasib sama gue gitu kan, teman-teman gue gitu. Akhirnya pas gue cerita ke temen, wah gue lagi semangat gimana sih? Lo antusias lagi nih gitu kan. Wah gue alhamdulillah nih dapat guru ngaji gini. Wah sama Bon, gue juga gak bisa ngaji, pengen ikut dong, ayo gitu. Jadi awalnya itu Bad Boy itu begitu. Gue cerita gitu ke orang tuh, gue alhamdulillah nih ngaji lagi nih gue gitu kan, dari testimoni. Gitu. Ternyata temen gue juga sama kayak gue gak bisa ngaji. Ya udah deh, akhirnya kita badan tatoan kan, tindikan apa. Lucu aja gitu ngaji di Iqra gitu. Gitu. Semuanya makanya. Gak ada fotonya tuh ya. Pasti lucu tuh kalau ada foto kita tayangin di sini. Iya ya. Tatoan tapi bacanya Iqra gitu kan. Akhirnya udah gitu. Kita kan ngaji tuh nggak tentu ya. Malam apa nggak tentu. Akhirnya kita bikin grup WA deh. Gitu, grup WA. Akhirnya namanya apa ya? Gitu. Namanya apa ya grupnya gitu. Karena ada sih salah satu teman, udah sendiri Bad Boy aja kan, background kita bad boy ini gitu. Mudah-mudahan
teman-teman kita yang satu frekuensi sama kita yang pengen berubah tapi nggak tahu jalan, kita bikin wadah gitu ceritanya gitu. Akhirnya ketemu lah sama Bang Nino. Bang Nino main band juga? Enggak. Oh, main apa dong? Main bola? Iya. Enggak, apa kebandelan yang paling pernah lo lakuin? No. Banyak. Iya, gue tahu kalian banyak melakukan kebandelan. Narkoba pernah, jadi bandar pernah. Waduh, tapi nggak pernah masuk jail, penjara. Saya pernah direhab. Oh, direhab aja ya. Nah, terus bagaimana ya? Apa yang bikin lo tahu-tahu berubah, switching gitu? Damai masih Nino, gimana Nino? Nino masih ingat gitu di saat pas berubah itu awal saya pulang jam 1 malam lewat, di situ ada yang ronda teman, dia nanyain gitu dari mana, terus Dino jawab bilang dari rumah teman apa, kok perasaan kusut. Akhirnya cerita banyak masalah apa dari sampai rumah tangga hancur apa, terus dia ngomong ya udah daripada lu begini mah mendingan ngaji katanya. Dan waktu awal mah malu ngerasa udah tua baru belajar gitu. Sampai akhirnya Nino ngaji awal sama anak-anak SMP, SMA, orang-orang udah ke Al-Quran, saya baru dari Iqra awal. Dan tapi yang lu rasain beda ya pas lu ngaji pertama kali Iqra awal, apa sih yang lu rasain? Lu merasakan ketenangan nggak? Gue langsung nembak aja nih. Sangat tenang malah. Kan lu malam itu lu gelisah banget kan, masalah Iya. rumah tangga, masalah Iya. ekonomi kali ya, atau apapun, lu merasa wah gila nih dunia mau runtuh tuh ya. Iya benar. Nah sesuai dengan saran teman lu ngaji, terus apa yang lu rasain? Tenang sampai Padahal lu masih nggak punya duit kan? iya belum benar nggak, iya itu benar lu. Pokoknya udah hancur. Sampai akhirnya terus-terusan tuh ngaji sampai akhirnya ada momen pengajian rutin bulanan. Di kampung gitu. Yang isinya teman gitu. Ya gue bisa ngerasain dia ceritanya aja dengan bergetar, jadi nggak lancar sebenarnya karena dia bergetar, bukan karena dia demam panggung ya teman-teman. Gitu ya. Oke. Padahal pada saat itu ekonomi masih susah ya, mungkin pekerjaan nggak tetap gitu ya. Tapi dengan ngaji udah merasa terisi ya hatinya, benar nggak? Iya benar. Benar. Terus waktu pas ikut ngajian bulanan itu malah semakin menggebu-gebu tuh iman. Karena beliau ngomong gini, meskipun Nino masih suka narkoba, mabok, zina, tapi jangan pernah meninggalkan sholat dan ngaji. Dan di situ pun masih bimbang gitu dengan maksudnya apaan gitu. Sampai akhirnya diikuti. Pernah ada kejadian di saat udah ngaji dan sholat pun pernah melakukan sebuah minum gitu, kembali minum dan rasanya nggak enak. Waduh. Rasanya nggak enak, baru di situ ngerti gitu maksudnya. Oh, dengan sholat dan ngaji semua kemaksiatan tuh bakal ya Allah. Nggak enak. Ya intinya terkikis gitu. Tertolak akhirnya udah mulai ngerasain bahwa minuman beralkohol itu nggak enak. Iya nggak enak. Setelah banyak sholat dan ngaji. Nah ini menarik teman-teman, baru-baru kemarin tuh ada rame-rame soal Holy Wings ya, dan mungkin selain Holy Wings banyak di mana-mana yang menjual minuman keras ya. Kalau ada muslim di sana yang masih suka datang ke tempat-tempat seperti itu, mulailah ngaji dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah seperti Mas Nino gitu intinya. Nah, lu sendiri Bon, lu masih melakukan kebandelan-bandelan itu? Gua nggak tega bilangnya maksiat ya, kebandelan-kebandelan itu selama lu hijrah? Jatuh bangun sama hampir 2 tahun lah.
2 tahun jatuh bangun sama Sholat masih sholat belanja. alhamdulillah. Hah? Sholat. Wih. Alhamdulillah dari semenjak itu tuh Oh. sholat tuh emang benar-benar, tapi ya gitu. Hah? Sholat jalan maksiat jalan. Gitu. Iya. Tapi makin di sini makin itu emang bener nggak nyaman. Apa nolak sendiri? Nolak sendiri. Gua gimana ya? Masa gini gitu. Akhirnya kan dulu gua salah satu orang yang menghalalkan ganja dulu. Oh, ganja medis lagi rame ya. Iya gitu. Tapi ternyata setelah gua nanya ke guru ngaji gua, akhirnya dikasih pemahaman ini ke sini gitu. Ya akhirnya gua ngikut yang nggak boleh, haram. Gitu. Jadi akhirnya dari situ benar-benar dikurangin gitu, kurangin. Akhirnya alhamdulillah. Oke. Ini kita sebenarnya di sini di studio kita ini ada pengajiannya di malam Sabtu, setiap malam Sabtu dari Bad Boy Santri Bad Boys. Ada pengajiannya bersama Ustadz Alwi ya, pembimbingnya ya. Ustadz Alwi sayang sekali udah keburu pulang nggak ikut. Tapi di sana, di seberang sana kita kamera nggak bisa diputar, jadi cuma hai teman-teman, itu ada beberapa teman-teman dari Santri Bad Boys. Ya ini karena tempatnya sempit, cuma cukup untuk 3 sebenarnya. Kalau mau sini sebentar kita kasih lihat, sini aja. Halo, mau dikenalin. Halo, ini Santri Bad Boys, ini adalah adik-adik kita, teman-teman ya, penonton di sana. Ini adik-adik, ini adalah your brothers, ini adalah anak kita, ini adalah kakak-kakak kita, ini adalah paman-paman kita, ini adalah cucu-cucu kita. Nah, di sebelah sini Mas, samping gua aja. Dia tadi udah ada. Nah, dengan itu di sana siapa? Mas Fajar, lu nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan. Halo, nah ini Mas siapa? Mas Abdul. Ini adalah member of Santri Bad Boy. So ada bajunya, kasih lihat dong. Santri Bad Boy, keep istiqomah. Wow. Sukses ya, thank you. Gue mau ngasih lihat doang. Tapi ceritanya kurang lebih sama ya. Gitu. Keren-keren kan sebenarnya mereka ya. Jadi teman-teman ini kita ada di Bogor, ya sekitar kota Bogor, dan pasti di mana-mana di setiap kota banyak anak-anak yang bandel ya, gitu ya. Pengajian Santri Bad Boy ini setiap malam Sabtu. Sabtu. Kadang kita biar nggak jenuh ya, maksudnya kita di mana aja. Maunya kesepakatan anak-anak di grup nih. Ngaji di mana nih gitu, sambil ngopi gitu kan, Oh, kita sekarang bagian di sini, kadang di rumah gua, kadang di gunung, di ada nama tempatnya Warmak gitu. Jadi ada temen buka usaha kopi gitu di atas bukit gitu. Jadi enak dong. Iya, jadi kadang ngaji biar nggak jenuh aja gitu, biar anak-anak nggak jenuh aja. Lu ingat gak kalau di Warmak itu dulu ya, mungkin kalau lu bandel dulu bukan ngaji di situ ya? Pasti. Ngapain lu di situ? Pasti lah gitu lah pokoknya. Ya kan, udah di atas gunung ngelihat bukit, pasti dulu itu lagi memeluk perempuan di situ, ya kan? Wah, ini dia, teman-teman. Nah, apa sih yang kalian ngaji apa? Al-Quran. Baca Al-Quran sama tafsir. Ayatnya dan suratnya yang milihin si ustadznya. Langsung semua bimbingan dari dia. Oke. Ya walaupun nggak kecerna gitu ya, tapi maksudnya nggak kecerna keseluruhan kita ingat gitu, tapi setidaknya apa yang dijelaskan sama guru ngaji kita amalkan dalam kehidupan, diamalin lah gitu. Nah sekarang gue mau nanya ke Nino ini ganteng nih, pasti dulu dia zaman Bad Boys banyak cewek yang suka sama dia nih. Ya kan? Nino, ya. Apa yang paling lo inget dari guru ngaji kita ini, Ustadz Alwi ini? Apa sih kata-kata dia atau hadis atau ayat atau apa? Lo nggak harus inget hadis atau ayat ya, tapi intinya seperti itu. Ya, intinya yang tadi bilang, meskipun kalian masih suka kemaksiatan, tapi jangan pernah meninggalkan sholat dan ngaji. Itu yang menjadi patokan gitu. Jadi sampai sekarang pun meskipun masih maksiat, ngaji tetap, sholatnya sholat. Dan pada akhirnya itu kemaksiatan bakal hilang dengan sendirinya, meskipun kadang iman naik turun, tapi si hati itu ngomong gitu. Kasarnya kemaksiatan yang udah katakan minum udah gak enak.
Dan saya udah bisa ninggalin itu selama 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Jadi cuma satu prinsip itu aja yang lu pegang ya sebenarnya. Itu sangat simpel dari teman-teman. Gua nggak ada di gambar ya. Nah, itu ada gua di luar. Nah, jadi simpel sekali teman-teman, prinsipnya cuma apapun yang meskipun kita melakukan kemaksiatan, jangan tinggalkan sholat dan ngaji karena nanti pelan-pelan itu akan terkikis dengan sendirinya. Udah. Oh, tapi sholat udah semua ya. Alhamdulillah sholat menjalankan. Ya artinya gini, maksudnya ada ilmu-ilmu agama yang mungkin teman-teman ya sama ya seperti kita juga aneh juga masih belajar gitu ya. Tapi intinya itu aja ya, satu prinsip itu yang kalian pegang. Iya. Kalau ente gimana bos? Sama gitu. Apa? Cuma masa gitu doang? Iya, sama apa? Walaupun kita masih melakukan kemaksiatan ya sholat, ngaji. Tapi itu bukan berarti melegalisasi melakukan kemaksiatan dong. Akhirnya kalau sholat kita udah benar pasti semua juga pasti ketinggalin. Akhirnya ketinggalan semua. Ya. Dan sekarang ini Hanas nih, jujur. Ya. Alhamdulillah. Ngerokok masih. Ngerokok masih. Iya ya. Sepertinya kalau ngerokok masih banyak di luar sana juga ya. Itu yang ngerokok ya. Tapi intinya yang dulu pernah kita lakukan kebandelan itu udah enggak? Udah enggak, alhamdulillah. Makanya sekarang kan baru ini ya berbagi kebahagiaan nih. Baru bisa belajar membaca sendiri tuh. Baru bisa belajar ya gitu. Jadi sekarang tuh lagi nyandu baca Al-Qur'an. Wih. Berapa juz? Sehari dapat nggak 1 juz? Enggak. Maksudnya satu hari 4 lembar gitu. 4 lembar ya 2 halaman 4 lembar 8 muka. Iya, 8 muka gitu. Lagi emang pokoknya gua tiap hari harus baca Al-Qur'an nih. Walaupun itu cuma selembar gitu, walaupun itu males-malesnya tuh satu lembar gitu kan. 1 lembar males-malesnya harus mushaf atau handphone? Mushaf. Wih, jadi kemana-mana sekarang bawa mushaf? Kebetulan emang di rumah terus, kerja di rumah. Di rumah. Tapi kalau kemana-mana juga dong? Nggak juga. Jarang nginep kan sekarang ya. Jarang nginep ya. Maksudnya paling gue lakuin sudah maghrib kalau nggak subuh. Itu kalau misalkan maghrib kelewat, subuh harus. Gitu. Itu sama istri balapan nggak? Istri belum. Istri paling sholat gitu kalau ke ngaji mushaf karena punya anak kecil ya. Anak kecil lagi aktif-aktifnya gitu kan. Lagi 3 tahun lagi aktif-aktifnya gitu. Kadang kalau ikut sholat juga dia ngeganggu gitu kayak naik gitu. Lucu ya. Kalau lu gimana? Lu gimana apanya? Apa sekarang dari perkembangan terakhir yang paling lu sukai? Kan kalau tadi Kang Gibon lagi seneng baca Al-Qur'an nih. Nah, sekarang lu lagi seneng apa nih? Lebih senang di saat kita melakukan kesalahan itu harus ditobatin terus. Tobatin. Berarti artinya lo masih melakukan kesalahan till now. Iya lo manusia udah nggak salah ya. Manusia yang sempurna. Terus tobatnya gimana sih? Ya setiap malam sih biasa kalau bangun langsung tobat. Suka mengadu gitu, cerita gitu, misalnya lagi keluh. Tahajud. Dan selalu ingat dosa-dosa di masa lalu tuh selalu diingat gitu. Itu yang penting ingat ya. Kalau nggak ingat sama sekali, wah hatinya udah mati tuh. Ya kan? Berarti alhamdulillah nih masih dibuka hatinya ya teman-teman ini. Aduh. Ada yang mau ditanya? Beb, ada yang mau tanya Beb? Iya makanya aneh juga bingung. Jadi ya teman-teman, ini di studio kita ada Habib di sana dan ada Mas Juki yang operatorin. Thank you banget Mas Juki ya. Ya jadi gue juga bingung mau nanya apa lagi ya. Intinya gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak ya. Ini menjadi sharing session, the confession. Jadi nggak usah malu-malu teman-teman di sana. Penonton kalau ada yang mau confessing dan the confession mau mengakui, dan juga dalam rangka bukan kita mau ria, kita mau nunjukin ya, tapi sebenarnya untuk menginspirasi yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya kalian mau ngajak yang lain kan sebenarnya kan. Ya. Enak kan rasanya punya teman hijrah, teman Saya ngerasain sih, maksudnya ketika saya pengen berubah itu nggak tahu wadah kemana ya, ngaji kemana ya, udah tua gini kan ya. Ikut ngaji di kampung sama anak-anak kecil malu. Era gitu. Akhirnya ya berarti
sama nih banyak yang kayak gua kayaknya gitu. Nah, akhirnya kalian bertemu Alhamdulillah. dan lebih nyaman karena nggak ada yang ngeledekin. Iya. Kalau di kampung Apa background semua. kalau di kampung dia ledekin ya. Boleh Apa tuh? boleh apa namanya itu nggak pesan nggak? Boleh, Bos. Dulu kan saya pernah menjadi bandar obat sampai mempunyai anak buah banyak ataupun pelanggan-pelanggan. Ya saya cuma mau bilang di saat dulu saya melakukan penjualan obat itu udah jelas salah. Saya mau bilang kasarnya saya mau minta maaf siapapun itu. Intinya jangan pernah lah meniru kejelekan yang kemarin gitu. Intinya saya nggak mau menjadi sebuah pertanyaan gitu nanti Hisab lah gitu. ya dihisab gitu. Oh. Untungnya dengan adanya podcast ini ya semoga entah itu anak buah ataupun yang pelanggan, intinya itu nggak baik gitulah. Kalau buat pemakai obat atau penjual gitu. Ya mudah-mudahan Allah mengasih hidayah pada mereka lah, amin ya Allah. Amin ya Allah, berkaca-kaca ya dua-duanya, Kang Gibon dan Kang Nino. Kang Nino sekarang sehari-hari ngapain Kang Nino? Jualan kaos Jualan kaos di keliling, kadang online, kadang ke teman-teman sih. Oh, ke teman-teman ya, bukan buka lapak di Enggak, bukan. toko di pasar gitu bukan? Enggak, bukan. Kaosnya produksi sendiri atau beli? Punya ini juragan. Oh, ini juragan kaos. Kan ente pemain band katanya, ya? Saya ngeband terus kebetulan di rumah buka sablon. Oh, distro lah ya. Ya, gua punya brand, bikin brand. Main band apa? Main gitar apa drum? Gitar vokal. Wih, Nirvana teman-teman. Ternyata Nirvananya Indonesia ini. Dahsyat ya. Setiap kita pernah melakukan kesalahan dalam hidup itu udah pasti ya. Tapi mengingat dan mengenali kesalahan itu yang penting saat ini untuk kita lakukan untuk to the next step ya. Ini alhamdulillah teman-teman di sini udah memberi contoh kita bahwa selalu ada the second chance, selalu ada peluang untuk memperbaiki diri kita. Dan agama dalam hal ini teman-teman menemukan melalui agama Islam, agama yang mereka anut sejak lahir, jalannya mereka menemukan atau mendapatkan jalannya, somehow Allah memberikan mereka hidayah, memberikan mereka pengetahuan itu melalui cara-cara yang tidak disangka-sangka. Tadi Kang Gibon ketemu sama orang yang namanya Randu ya, yang sekarang nggak tahu kemana dia gitu. Tahu si Randu itu bisa menginsafkan Kang Gibon dalam sehari, dan Kang Nino juga ketemu orang dan menginsafkan dalam semalam. Wah, ini kan amazing sekali teman-teman. Jadi banyak sekali pastinya cerita-cerita yang amazing, dan teman-teman kalau mau dimuat di sini tulis komen ya, di kolom komen, maksudnya nanti akan kita hubungi. Oke, terima kasih Kang Gibon. Semoga tetap istiqomah. Tadi Amin. seperti kaosnya, keep istiqomah ya. Amin. Kang Nino, thank you banget ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.